Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 202101011334 jurusan Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Pendidikan Pancasila yang berjudul Transformasi Nilai Pancasila sebagai IPTEK. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipasif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK, yaitu dengan tetap perhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi, inovasi teknologi canggih. Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu dimensi reality, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik bersama dengan berbagai dimensinya. Dimensi flexibility, dimensi pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, di sini letak tantangan bagi Indonesia, yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang berbasis IPTEK tanpa kehilangan jati diri nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan, bahkan ingin diperkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila, dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan sekuler dunia barat yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendekiawan, seperti berjalan berlawanan dalam masyarakat modern yang berbasis IPTEK, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi penting karena landasan moral segenap imperatif moral dan konsep mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban adalah keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, konsep Pancasila. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa rohani manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis, dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Atas kreativitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari IPTEK adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya Indonesia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Selanjutnya, contoh perkembangan IPTEK. Contoh perkembangan IPTEK dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang beragama Muslim. Pada surat An-Nazi'at ayat 11-14 diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang belulang. Apakah
akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Sila Persatuan Indonesia mengimplementasikan universal dan internasionalisme kemanusiaan, dan dari sila-sila lain, pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalam kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan artinya mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk pengembangan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Kemajuan perkembangan iptek. Kemajuan perkembangan iptek di Indonesia sepenuh-penuhnya sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan kesejahteraan, pencerdasan, dan pendamaian. Oleh karena itu, perkembangan iptek di Indonesia harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia sejak dini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan terkadang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu hal-hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan iptek saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Pada umumnya, para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatar belakangi sistem atau model manapun dari suatu perkembangan iptek dan masyarakat modern adalah derajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif dan efektif, ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial, dan atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia sejak dini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Terima kasih presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Muhammad Haikal Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.